Oke, halo, selamat siang teman-teman dan sahabat sehat Bali Med dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam kondisi sehat dan juga bisa melakukan aktivitas sesuai dengan schedule weekend Anda gitu ya. Nah, siang hari ini berjumpa kembali dengan saya Dina dari Divisi Marketing dan Humas Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Pada kesempatan siang hari ini, teman-teman, kita sudah kedatangan salah satu dokter spesialis kami juga. Bersama kita siang ini yaitu Dr. Niluh Gede Wahyuni, spesialis anak magister biomedik. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Sehat hari ini Dok? Sehat selalu. Oke. Nah teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, pada kesempatan siang hari ini menarik sekali sebetulnya apa yang akan kita bahas. Namun sebelum itu, teman-teman perlu kami sampaikan bahwasannya Divisi Marketing dan Bali Med Rumah Sakit Bali Med Buleleng pada Hari Kesehatan Nasional nanti yaitu tanggal 12 November 2020 bertepatan dengan hari Kamis, pada waktu itu kita akan menyelenggarakan bakti sosial kesehatan. Jadi teman-teman dan sahabat yang ingin mengikuti atau punya keluarga, kerabat dan rekanan yang kiranya butuh gitu ya konsultasi dengan dokter spesialis kami, kita akan hadir di 2 desa, yaitu di Desa Kedis, Kecamatan Busung Biu, dan di Desa Petemon, Kecamatan Seririt. Nah teman-teman dan sahabat, jika ada yang tinggal di sekitar sana gitu, atau Anda butuh akses untuk konsultasi dengan dokter spesialis pada tanggal 12 November itu, kami akan mengundang gitu. Jadi kami akan hadir di 2 desa itu dengan dokter-dokter spesialis. Di antaranya adalah kami juga akan ada dokter spesialis anak, dokter spesialis mata, akan ada screening katarak dan juga screening kesehatan mata. Yang ketiga ada dokter spesialis bedah kami. Yang keempat ada dokter konsultan yaitu dokter umum kami bersama gitu. Nah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, ketika Anda punya keluarga, kerabat begitu yang kiranya butuh konsultasi, silakan. Ayo join dan ajak di kegiatan bakti sosial kami di Desa Kedis dan Petemon pada tanggal 12 November 2020 yaitu pada hari Kamis nanti. Nah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, perlu kami sampaikan juga gitu ya. Yang kedua yaitu bagi Anda kiranya sebagai mahasiswa, baik itu di mahasiswa kedokteran dan atau mahasiswa jurusan kesehatan seperti keperawatan, kebidanan, farmasi dan lain sebagainya. Apabila Anda ingin tahu lebih dalam tentang Rumah Sakit Bali Med Buleleng, Anda bisa mengikuti program Hospital Tour secara cuma-cuma atau free dengan bergabung atau join menghubungi marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Nah, mumpung situasi saat ini Anda kuliah online begitu ya, Anda juga bisa mengumpulkan komunitas Anda untuk ingin tahu lebih dalam tentang teknologi kesehatan terupdate di sini di Kabupaten Buleleng, terutama di Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Tentang manajemen rumah sakit dan atau sampai pada bagaimana pelayanan di Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Kita mengadakan program Hospital Tour atau mengenal lebih dekat produk-produk rumah sakit dan atau layanan rumah sakit kami secara cuma-cuma bagi Anda mahasiswa kesehatan atau program studi institusi kesehatan di Kabupaten Buleleng ini gitu. Nah teman-teman dan sahabat di rumah, topik kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang kenali dan cegah stunting pada anak gitu bersama Dr. Yuni. Boleh saya panggil Dr. Yuni ya Dok? Oke, dokter, menarik sekali sebetulnya kalau bicara soal stunting ini. Karena kita bisa sebut ini sebagai masalah yang problem yang silent gitu ya. Jadinya ada masyarakat yang mengenal ini, tapi juga ada yang mengabaikan tanda gejala ini gitu Dok. Sebetulnya bagaimana sih Dok urgensi stunting ini kita bahas pada siang hari ini? Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, kalau kita bicara masalah stunting berarti kita bicara masalah pendek ya, tinggi badan yang pendek. Jadi sebenarnya mungkin nggak asing ya, karena ini sudah dari beberapa tahun sebelumnya kita ini ya happening masih sampai saat ini ya, stunting itu sendiri di Indonesia. Ya karena mungkin bahkan tidak disadari orang masyarakat masih menganggap bahwa pendek itu biasa gitu. Apalagi memang mungkin di keluarganya udah pendek gitu, anggap biasa aja. Padahal mungkin sebenarnya ada masalah di situ ya yang perlu penanganan yang sesegera mungkin supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti stunting tersebut.
Nah, sedangkan kalau kita lihat Indonesia sendiri, ya, kalau di dunia itu udah urutan kelima kita kejadian stuntingnya. Kalau di Asia Tenggara mungkin urutan ketiga ya, urutan ketiga, dan itu lumayan rankingnya. Lumayan rankingnya. Dari Riskesdas aja kita data 2018 itu sekitar 30,8%. Masalah ya kejadian stunting di Indonesia, dan itu memang sih menurun setiap tahunnya menurun. Tetapi masih tetap di atas 20% kalau kita lihat sampai sekarang ya. Bahkan kalau dibilang 1 dari 3 atau 3 dari 10 anak di Indonesia itu masih mengalami stunting. Oke, 3 dari 10 Dok ya datanya Dok ya. Iya. Oke, dan tentu itu merupakan masalah yang luar biasa, karena akhirnya nanti akan mempengaruhi ke depannya tumbuh kembang anak itu sendiri ya. Bagaimana mereka di masa depannya, artinya tumbuh kembangnya mereka, seperti apa mereka kelak menjadi sumber daya manusia ini untuk Indonesia, plus pasti akan mempengaruhi ke ekonomi ya. Otomatis negara ini juga akan kena dampaknya seperti itu ya, selain untuk si anak itu sendiri. Jadi benar-benar masalah untuk anak-anak di seluruh dunia untuk saat ini. Benar dokter. Sebetulnya begini Dok, apakah generasi ini menjadi modal pembangunan atau menjadi beban pembangunan? Begitu jadi akar masalahnya dokter ya. Betul. Karena semakin dia stunting ini menjadi problem, otomatis kan ke depannya dia mungkin akan menjadi sakit-sakitan kan dampaknya. Dia tidak bisa produktif seperti itu. Ya, IQ otomatis juga akan berkurang, kecerdasan berkurang, SDM pasti akan ini bermasalah gitu. Beban pastinya buat negara. Oke dokter. Nah banyak sebetulnya efeknya Dok ya kalau kita melihat jika kasus ini kita diamkan saja begitu Dok ya. Perlu tentunya peran serta semua pihak dalam hal ini. Namun sebelum ke arah sana Dok, kita sebetulnya masih juga belum mengerti betul apa sebetulnya itu stunting Dok. Kalau menurut WHO ya, stunting itu sebenarnya definisinya itu adalah panjang badan atau tinggi badan anak itu yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Yang tidak sesuai itu gimana? Tentunya tidak sesuai dengan standar yang kita pakai acuan. Untuk saat ini untuk anak di Indonesia kita memang masih mengacu pada standar dari Badan Kesehatan Dunia ya, WHO. Nah, kita menggunakan growth chart dari WHO untuk anak balita. Ya, kalau lebih besar kita pakai CDC. Nah, kalau memang dia di plot, kita plot di kurva itu, anak-anak itu akan terlihat plotnya yang mengalami stunting adalah di bawah dari -2 standar deviasi. Jadi kita lihat di kurvanya itu ya, paling bawah, kemudian satu garis lagi kurva di atasnya itu sudah stunting. Kurva yang dipakai mohon maaf Dok, kurva di buku KIA itu atau beda? Ya, di kurva di KIA bisa juga kita gunakan. Di situ kan kita bisa lihat biasanya nih ibu-ibu bilang kalau posyandu pasti kan ya, diisi di situ. Nah, saat dia sudah mulai dari di bawah, dari garis merah itu aja kita sudah mulai aware gitu. Dokter, baik dokter. Sebetulnya bagaimana orang tua di sini Dok ya menjadi salah satu yang paling penting sebetulnya untuk memperhatikan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anaknya, gitu Dok ya. Nah Dok, kalau semisalnya stunting itu begitu, sebaiknya orang tua kapan sih melakukan perhatian yang khusus Dok? Apakah dari dia lahir atau kapan sebetulnya, dan bagaimana peran orang tua ini Dok? Benar sekali ya, orang tua, karena orang tua yang sehari-hari ya mengasuh anak dengan tahu kondisi anaknya yang sebenarnya seperti apa. Untuk ini stunting ini nggak kita bisa dari baru lahir aja, pasti sudah dari mulai hamil gitu ya, karena ini terkait dengan 1000 hari. 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah mulai dari masa konsepsi. Masa konsepsi sampai usia 2 tahun. Jadi semuanya itu harus terpenuhi. Begitu. Tidak hanya artinya dilihat udah lahir baru diperhatiin. Jadi ibu-ibu hamil pastinya harus memperhatikan betul kondisi kehamilan, karena akan berdampak nantinya pada bayinya. Nanti saat lahir ya dimulailah setiap hari perhatikan betul makanan anak apakah bagaimana, cukup enggak kira-kira ya. Terus yang perlu diperhatiin apa? Pasti berat badan, tinggi badannya. Anak saya kok kelihatan kurus ya, mungkin mulai nih. Kok kecil begitu, timbang loh kok nggak naik-naik ya timbangannya gitu. Kok pendek,
itu anak tetangga sebelah mungkin kok perasaan lebih tinggi daripada anak saya. Nah, Iya, Dok. mulailah curiga. Jadi ya artinya tidak hanya orang tua, siapapun yang mengasuh anak di rumah seperti itu. Mohon kerjasamanya gitu. Ya tidak hanya beban orang tua, tapi semua yang ada di lingkungan rumah ikut mensupport lah, melihat apakah ada yang salah ini dengan si kecil gitu. Jadi artinya kita lebih awal untuk mendeteksi. Iya dokter, betul dokter. Jadi semua pihak harus mulai melihat ini sebagai yang harus diperhatikan gitu dok ya, atau masalah yang harus diperhatikan ketika seorang anak gitu kok berat badannya kayaknya beda dengan teman-teman yang lainnya yang seumuran dengan dia gitu dok ya. Nah apa sebetulnya gejala-gejala yang harus diperhatikan ketika stunting ini dok? Kalau dibilang gejala, satu pasti perhatian kita adalah panjang badan atau tinggi badan. Panjang. Itu satu di awal pastinya. Yang kedua itu pasti ada berhubungan nanti sama berat badannya. Bisa aja si anak itu yang mengalami stunting badannya masih proporsional terlihat. Bisa. Bahkan ada juga kalau memang ternyata memang ini berpengaruh sama berat badannya, lama-lama kurus dia. Iya, lama-lama akan jadi growth faltering istilahnya. Jadi berat badannya dia tidak akan naik-naik. Nah, posyandu nih, di situ di buku KIA sudah ada jelas terlihat 2 bulan tidak ada peningkatan berat badan atau tetap segera periksakan. Itu sudah betul-betul warning di situ. Ya, kemudian pastinya anak tumbuh kembangnya gimana? Sesuai nggak sama usianya? Di buku KIA ibu-ibu semuanya sudah lengkap ada di sana. Kemampuan anak, stimulasi anak di usia tertentu 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 9 bulan, 9 bulan, 12 bulan ada lengkap di situ. Silahkan dibaca. Jadi itu bukan hanya pegangan baru kontrol di bawah, enggak. Itu bekal di rumah untuk pengasuhan anak. Jadi saat itu kita baca, terus kita lihat, bandingkan anak kita sesuai nggak sih sama yang diharapkan, artinya milestone istilahnya ya. Sesuai. Kalau ternyata ada kurang dikit, biasanya dia mestinya udah duduk, anak saya kok nggak bisa duduknya, atau mestinya sudah jalan berdiri sih nggak, ini juga aware lah gitu ya. Jadi poinnya sih itu sebetulnya yang paling banyak. Kemudian jangan lupa si anak bagaimana kondisinya, selain tumbuh dan kembang, apakah dia sering mengalami sakit, infeksi yang berulang, ya, apakah memiliki penyakit tertentu yang kronis seperti itu perlu diperhatikan juga oleh orang tua, karena itu salah satu penyebab juga dari stunting ya, selain malnutrisi tentunya. Oke dokter, berarti penyebab stunting itu tidak hanya nutrisi dok ya, tapi juga faktor lainnya di mana 1000 hari kelahiran sebelumnya itu dari hamil itu juga menjadi perhatian khusus sebetulnya dok ya. Oke dokter. Nah dari tanda gejala itu dokter, apa sebetulnya penyebab dari stunting itu dokter? Mungkin tadi sudah dijelaskan sekilas juga, cuman bagaimana sebetulnya masyarakat kami yang awam ini bisa memahami bahwa itu menjadi penyebab utama dari stunting itu terjadi pada anak kita? Iya. Oke, stunting itu sebenarnya penyebabnya banyak nih. Sekarang kita ngomong gini ya, stunting perawakan pendek. Oke. Kita mulai dulu, perawakan pendek itu setiap anak yang pendek itu stunting nggak sih? Gitu dulu. Iya dokter, betul dokter. Setiap anak yang pendek itu apakah stunting? Jawabannya belum tentu, ya. Kalau perawakan pendek itu sebetulnya itu bisa dibagi, ya. Apakah dia perawakan pendek yang varian yang normal, ataukah memang ada kelainan? Ada istilahnya patologis ya. Kalau misalnya dia memang varian yang normal, mungkin karena ayah ibunya memang berperawakan pendek, itu bisa varian normal seperti itu. Kemudian kalau dia memang ternyata ada masalah kelainan, itu yang perlu kita telusuri, karena itu nanti perlu pemeriksaan lagi untuk membedakan, gitu. Tidak hanya dari berat badan, tinggi badan diplot begitu saja, tetapi perlu pemeriksaan lebih lanjut, seperti misalnya perlu ronsen untuk pemeriksaan usia tulang, seperti itu, terus dicek laju tumbuhnya seperti apa, itu akan membedakan nantinya. Nah, kemudian yang kelainan ini, yang patologis ini, itu akan berbeda. Ada yang proporsional dan tidak proporsional. Kalau yang tidak proporsional itu biasanya ada masalah di tulang, ada kelainan tulang, ya. Misalnya ada rickettsia, ada kekurangan vitamin D.
Ya, terus kemudian memang kelainan tulang yang lainnya. Nah, yang proporsional ini yang biasanya akan menjadi stunting kalau tidak dicegah dengan baik ya, ditangani dengan baik. Karena yang proporsional ini bisa satu, malnutrisi sebagai penyebab utama dari stunting. Ya, kemudian selain itu adalah infeksi yang berulang. Mungkin dia bolak-balik kena infeksi saluran nafas, pneumonia yang berulang, diare bolak-balik, ya, nah, itu sangat berpengaruh. Kemudian bisa juga penyakit kronis. Penyakit kronis apa? Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia punya penyakit ginjal, anaknya pasti berpengaruh sekali sama tumbuh kembangnya. Kemudian juga misalnya kelainan jantung, ada penyakit jantung bawaan, bisa, itu sangat-sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kemudian juga kelainan darah, ya, kelainan darah misalnya dia anemia, leukemia seperti itu, ya, atau penyakit endokrin, ada kelainan di hormonal, atau penyakit metabolik yang lain, ya, seperti itu. Jadi itu beberapa permasalahan yang bisa menyebabkan stunting. Jadi berawal dari perawakan pendek itu kita bisa telusuri sebetulnya. Iya, dokter. Ya. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya penyebab stunting itu adalah satu karena kekurangan dari asupan nutrisi. Yang kedua adalah karena meningkatnya kebutuhan nutrisi. Ya. Kurangnya asupan jelas mungkin satu karena faktor ekonomi ya. Kalau saya bilang faktor ekonomi, nggak ada uang nih buat ini nyediain gizi yang bagus untuk anak. Bisa aja dia, apalagi di masa pandemi begini semua kayaknya kesulitan ya, pekerjaan segala macam, pasti ada pengaruhnya juga. Kemudian juga ketidaktahuan, ya, mungkin berpendidikan tetapi tidak tahu caranya untuk menutrisi yang baik anak-anaknya. Benar, dokter. Jadi itu. Kemudian juga apalagi pola asuh pasti. Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang meningkatnya kebutuhan. Meningkatnya kebutuhan itu apa? Nah, ini pada anak-anak yang mengalami infeksi atau penyakit kronis. Karena saat dia mengalami infeksi, otomatis metabolisme tubuh akan meningkat. Karena ini untuk penyakitnya tersebut jadi belum ada yang dipakai untuk cadangan, untuk tumbuh kembangnya sudah terpakai untuk ininya karena dimakan sama penyakit kronisnya seperti itu istilahnya. Jadi pastilah tumbuh kembangnya akan terganggu. Pada prinsipnya begitu. Tapi sekarang kita harus kenal dulu dari penyebab itu. Muncullah faktor resiko. Faktor resiko. Oke, dokter. Apa itu faktor resikonya? Seperti saya bilang, 1000 hari pertama kehidupan, dari masa konsepsi sampai usia 2 tahun. Jadi 270 hari adalah masa hamil. 270 hari. Kemudian selanjutnya adalah masa bayi dan anak sampai usia 2 tahun ya. Apa itu masalahnya di situ? Pada saat hamil, nutrisi ibunya nggak bagus. Makanya perlu sangat diperhatikan nutrisi pada saat kehamilan, benar-benar asupan yang bagus. Kemudian vitamin, asam folat. Nah, jangan lupa pada ibu-ibu hamil, asam folat, kemudian zat besi. Ya, itu sangat berpengaruh. Kemudian apakah ada kelainan atau masalah infeksi misalnya pada ibu saat kehamilan, itu harus diatasi dengan segera seperti itu. Nah, itu pada saat kehamilan. Atau mungkin ibunya adalah remaja. Remaja itu sedang masa pertumbuhan juga, Jadi istilahnya kayak berebut nih dengan bayinya. Dia sendiri masih butuh nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang, sementara bayi di dalam kandungannya juga membutuhkan itu. Itu sangat berpengaruh. Kemudian juga jarak kehamilan yang terlalu dekat ya, otomatis ya. Kemudian ini setelah lahir, nah itu yang tadi saya sebutkan di awal, penyebabnya, asupannya gimana, pola asuhnya seperti apa. Ya, mungkin itu lebih banyak. Iya, dokter. Menarik berarti sebetulnya, dokter ya. Kalau kita pelajari stunting, kalau kita baca di media begitu, secara sekilas tampaknya hanya soal tinggi badan anak saja gitu, pertumbuhan. Tapi ternyata ketika kita dengar dari dokter bahwasanya penyebabnya itu ternyata banyak dan tidak cukup sebetulnya deteksinya hanya sampai pada, mohon maaf ini
dokter, mohon maaf teman-teman dan sahabat di rumah, hanya sampai di puskesmas atau di posyandu. Jadi butuh sebetulnya konsultasi apa sebetulnya akar permasalahan dari penyebab stunting itu ke dokter spesialis anak. Begitu dokter ya. Kita harus tepiskan dan temukan betul apa yang menyebabkan anak ini penyerapan nutrisinya itu kurang dokter ya. Apakah memang ada riwayat infeksi sebelumnya dan atau kelainan lainnya dalam tubuh anak itu sendiri gitu dok ya. Nah dokter tadi menyebutkan menarik sekali mulai dari gizi ibu hamil yang harus diperhatikan. Sekilas saya mendengar, mungkin ini sebagai edukasi teman-teman juga begitu, untuk ibu hamil itu kan saat ini situasinya asam folat itu ada nih yang menyebutkan bahwasannya diberikan sebelum hamil juga gitu dok ya. Itu benar atau tidak? Asam folat ya. Kalau sebetulnya kebutuhan kita tubuh kan tentunya makronutrien, mikronutrien ya. Nah, di sana termasuk adalah mikronutrien, ya, vitamin dan mineral adalah di sana ya. Asam folat sebenarnya dicukupi dari makanan sehari-hari pun bisa sebetulnya. Tetapi pada saat terjadi kehamilan, otomatis kan dia kebutuhan juga akan lebih banyak nih, 2 badan nih. Ya, jadi otomatis kebutuhan juga meningkat dan kita butuhkan itu juga untuk apa? Untuk pertumbuhan perkembangan otak bayi. Iya, justru karena di 1000 hari pertama kehamilan itu otak perkembangannya sedang pesat-pesatnya, itu yang kita sebut dengan golden period, itu masa emas ya. Jadi otak sedang bertumbuh dan berkembang di sebelum usia 2 tahun, dari kehamilan sampai usia 2 tahun. Ya, makanya disitulah pentingnya sebetulnya kita mengantisipasi itu, karena pasti akan ngaruh nantinya. Itu 80% kita otak itu tumbuh di usia itu. Jadi luar biasa sekali. Luar biasa sekali dok ya. Kalau kita betul-betul menjaga bagaimana agar pertumbuhan sel, saraf dan otaknya itu baik, diupayakan begitu dok. Bisa jadi sebetulnya anak ini akan tumbuh menjadi generasi emas nantinya dok ya. Disitulah juga peran besar dari asam folat itu sendiri, karena dia yang akan membentuk neural tube ada namanya di situ, terus juga membantu untuk proses mielinisasi dari sel-sel saraf. Sel-sel saraf otaknya dok ya. Makanya penting sekali asam folat. Dokter. Nah dokter, berlanjut nih. Tadi dokter mengatakan pada periode kehamilan si bayi itu juga harus diperhatikan. Jadi pertumbuhan suplai nutrisi ibu hamil menjadi indikator penting. Yang kedua dokter, tadi dokter mengatakan soal riwayat infeksi sebelumnya yang terjadi pada bayi, itu seperti apa dok? Riwayat infeksi, iya. Kalau ibunya punya penyakit kronis, oke lah, kita sudah tetap ditangani kan begitu. Kalau ada infeksi ibunya, makanya kalau ibu hamil diharapkan tidak sakit ya, kondisinya betul-betul fit ya, karena saat dia mengalami infeksi ya, misalnya infeksi paru atau infeksi saluran kencing seperti itu, atau infeksi yang lainnya, itu biasanya kan pengaruh ke bayi ya. Anggap misalnya infeksi saluran kencing aja, itu kita tidak tangani dengan baik, ya, si bayi lahirnya bisa nggak bagus. Kenapa? Dia resiko untuk terjadi infeksi juga si bayi, sepsis bisa bayinya. Ya, resiko lahirnya asfiksia, ya, artinya nangis, lahir nggak langsung nangis, sesak, atau bisa bahkan dia beresiko untuk pertumbuhannya IUGR di kandungan. Ya, akhirnya kecil, tidak sesuai dengan usianya, atau dia bisa lahir prematur jadinya. Jadi banyak sekali dampaknya itu pada bayi. Jadi ya betul dokter. Jadi harus konsultasi sebetulnya dokter ya. Jadi kerap kali masyarakat kita saat ini paradigmanya dokter, kalau boleh saya sampaikan gitu, kerap kali untuk menyimpulkan sendiri keluhan yang dirasakan dirinya atau di keluarganya begitu, atau sedikit-sedikit ada keluhan demam gitu langsung ke apotek. Nah, jadi mengabaikan siapa sebetulnya yang bisa menyimpulkan ketika kondisi kita atau badan kita itu ada keluhan atau ada gejala ketidaknyamanan gitu dokter. Nah, di sini teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, sampaikan kepada keluarga Anda atau kerabat Anda, apabila semisalnya ada anggota keluarga atau Anda sendiri merasakan ketidaknyamanan terkait dengan kondisi tubuh Anda, maka ada baiknya langkah pertamanya itu adalah
kepada orang yang tepat, begitu dokter ya. Dan misalnya ini Anda misalnya keluhannya demam sudah lebih dari 1 minggu begitu, ada baiknya Anda datang ke orang yang tepat, karena hanya mereka atau profesi yang tepatlah yang bisa menyimpulkan bagaimana kondisi Anda sampai pada Anda diberikan obat atau terapi yang lebih baik dan efektif. Jangan sedikit-sedikit minum amoksilin begitu dokter ya, contohnya itu kebiasaan yang keliru. Dan kerap kali orang tua saat ini begitu dokter, kalau anaknya sedang demam langsung ke apotek beli amoksilin dan paracetamol begitu dokter. Nah, kebiasaan seperti ini bisa enggak dok menjadi salah satu yang juga menyebabkan perkembangan anak itu menjadi terhambat? Itu bagaimana dok? Kalau untuk obat-obatan, kalau masalah perkembangan mungkin enggak ya. Itu mungkin lebih ke ini jadinya resistensi antibiotikanya ya jadinya. Jadi suatu saat nanti si anak mengalami suatu infeksi, itu apalagi infeksi yang berat gitu misalnya, udah resistensi obat sudah terjadi. Nah, belum tentu juga obat itu pasti nggak akan mempan ya istilahnya ke dia ya. Perlu antibiotika dengan donasi yang lebih tinggi gitu. Nah itu iya syukur kalau bisa. Kalau enggak resisten 1, 2, 3 resisten, kita mau kasih obat apa itu istilahnya. Jadi ya gunakanlah obat dengan tepat dan sesuai indikasi. Ya, terutama untuk anak-anak kita. Iya, anak-anak bukan percobaan. Bukan bahan percobaan sendiri dok ya. Takut mengeluarkan uang yang lebih sedikit gitu ke dokter, gitu lebih memilih untuk ke apotek sendiri. Tapi it's okay lah. Nah dokter, mitos atau fakta sih dok kalau stunting itu ada kaitannya dengan keturunan? Keturunan orang tua. Sampai saat ini belum ada ya yang membuktikan seperti itu ya. Stunting itu jadi memang benar-benar karena proses dari tubuh itu sendiri, baik dia asupan nutrisinya ataukah memang kebutuhan dari nutrisinya itu sendiri yang bertambah gitu. Jadi memang perlu diperhatikan faktor-faktor yang saya sampaikan tadi ya. Kalau untuk keturunan mah belum. Mitos ya. Mitos dok ya. Iya baik dokter. Nah dok, apakah semua anak pendek itu digolongkan stunting dok? Nah itu sudah saya jawab tadi ya, mungkin di awal. Ya belum tentu. Anak itu pendek belum tentu stunting. Itu saya perhatikan lagi itu. Nah, perlu diperiksa dia masuk yang kategori yang normal ataukah yang kelainan gitu. Nanti saat dia patologis baru kita telusuri patologisnya dia proporsional apa enggak. Kelainan tulang, udah berarti disproporsional. Tapi kalau dia tidak ada proporsional, cari akar masalahnya. Malnutrisi kah, ada infeksi kah, penyakit kronis kah, itu yang akan beresiko ke arah stunting nantinya. Baik dokter. Nah dokter menyela, ini ada pertanyaan dari sahabat kita gitu di Instagram. Apakah stunting setelah usia 2 tahun bisa untuk diperbaiki? Nah pertanyaannya menarik. Stunting kita bisa nilai bahkan sebelum usia 2 tahun ya. Kalau bisa dibilang stunting itu sifatnya adalah nantinya irreversible. Artinya tidak bisa diperbaiki, permanen. Ya, kalau tidak diatasi dengan segera, ya ditangani dengan segera. Jadi sebelum usia 2 tahun itu diperbaiki. Jadi hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan yang sudah di atas 2 tahun. Ya, karena apa? Seperti saya bilang tadi, di usia sebelum 2 tahun itulah perkembangan otak itu sedang pesatnya 80%. Ya, 20%-nya adalah sisanya. Ya, tinggal pertumbuhannya 20% dan perkembangannya aja 80% di usia kurang dari 2 tahun. Nah, di situ tidak diperbaiki dengan baik. Apa yang terjadi? Otak tidak maksimal. Kemampuan anak, kecerdasan. Nah, dibilang stunting itu bisa membuat 5-10 poin kalau nggak salah. Anak itu akan lebih rendah dibandingkan anak-anak yang normal. Bisa dibayangkan. Iya dokter. Ya, jadi betul-betul ini masalah yang luar biasa sekali. Jadi sebaiknya sih ditangani dengan segera. Gitu. Di atas 2 tahun mungkin bisa dia mengejar gitu. Tetapi hasilnya tentu tidak akan semaksimal saat kita memulainya di sebelum usia 2 tahun. Sebelum usia 2 tahun gitu dokter ya. Baik dokter. Menyambung pembicaraan dari tadi dok, saya sebetulnya punya keponakan begitu.
pada waktu dia lahir, cerita sedikit dokter ya, dia lahir dia mengalami gangguan berupa jantungnya itu dibilang bocor, klep jantung, sehingga sampai operasi di Rumah Sakit Sanglah dan akhirnya sekarang bisa untuk ya beraktivitas seperti sedia kala. Umurnya saat ini adalah 3 tahun dok. Namun dia tidak menunjukkan pertumbuhan sebagaimana umur teman-teman lainnya yang di umur saat ini yang sama begitu dokter. Nah beberapa kali sudah mengajak konsultasi namun tetap mengalami kesulitan untuk makan dokter. Nah bagaimana sebetulnya orang tua, mungkin banyak juga orang tua dan sahabat yang ada di rumah gitu sangat sulit menemukan cara dan teknik atau mood supaya anak itu mau makan dokter. Itu bagaimana sebaiknya dok? Jadi ini inti pertanyaannya mood anak makan ya. Mood makan mungkin ya agak berbeda sedikit dengan gerakan tutup mulut ya. Biasanya anak-anak tuh udah kalau sudah nggak mau ya GTM mulai iya dokter. Ya. Kalau saya bahas mungkin tadi mulai dari kondisinya ya, kondisinya si kecil. Ya, seperti saya sampaikan di awal, salah satu penyebabnya adalah penyakit kronis itu ya. Salah satunya mungkin adalah karena penyakit jantung bawaannya. Penyakit jantung bawaan biasanya karena yang VSD itu ya itu beresiko sekali untuk terjadi gangguan tumbuh kembang pada anak. Bahkan bisa mengalami gagal tumbuh. Si anak tersebut ya, itulah makanya diintervensi lebih awal penyakit jantung yang segera kita atasi ya, dengan harapan juga kita sambil jalan akan memperbaiki nutrisinya seperti itu. Tentunya itu perlu istilahnya penanganan yang lebih ya dari konsultan ya, karena mungkin dibutuhkan kalori yang lebih karena itu ada perhitungannya ya, seperti itu, berapa kebutuhannya, berapa yang harus diberikan. Nah sekarang untuk masalah mood makan anak, kita nggak bisa ini kan ya sebetulnya kan kita aja kalau lagi nggak mood juga nggak pingin makan. Tetapi kalau bisa itu pada anak-anak kan kita harapkan feeding rule-nya bagus ya, artinya supaya dia nantinya bisa terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang jelas pertama ikutilah aturannya. Feeding rule itu ya, pada saat makan menu besar gitu misalnya ya saat jam makan berikan gitu ya. Kemudian boleh nggak ini selingan itu snack, boleh gitu, boleh, tetapi jangan berlebihan. Nah sebaiknya kalau bisa snack itu buah ya, buah mungkin jus boleh diberikan seperti itu. Kemudian masalahnya adalah rule-nya lagi, sebaiknya tidak ada distraksi. Maksudnya distraksi apa itu? Nggak boleh nih, sekarang kayaknya masih banyak ya ibu-ibu kalau ngasih makan anaknya digendong sana sini, jalan keliling 1-2 jam nggak selesai makannya. Iya dokter. Ya gitu. Kalau bisa, nah setengah jam cukup. Ya, selesai nggak selesai, habis nggak habis, stop. Jangan dilanjutkan makannya. Iya. Karena apa? Kita mau mengenalkan konsep lapar dan kenyang pada anak sebetulnya. Ya, jadi dia akan lama-lama akan terbiasa dengan kondisi itu, tahu dia kapan dia harus makan. Oh lapar nih. Terus kapan dia bisa nyetop makannya? Kalau dibiarin aja 2 jam nggak selesai makannya nggak habis, aduh susah. Tapi semuanya butuh proses. Ya. Kemudian ya nggak boleh ada lagi mainan. Iya. Kalau bisa duduk manis. Ini teori mah memang ini pada pelaksanaannya sangat susah. Tetapi kalau harapan saya sih kita konsisten. Saat konsisten itu ada banyak yang sudah berhasil melakukan itu. Ya, duduk manis di meja makan atau di mana gitu ya. Nonton TV jangan dulu bengong. Bawa HP anaknya makan, jangan ya, sebisa mungkin hindari ya. Atau mungkin dikasih tahu nih orang tuanya, anaknya nggak mau makan gitu, aduh kamu kok nggak mau makan gitu, mamanya udah ini ya mukanya cemberut gitu ya, anak jadi tambah malas dia. Iya dokter. Tambah malas, belum lagi dimarahin, udah malas lagi ya. Atau mungkin malah memberikan imbalan. Kamu habiskan itu, makanya kalau habis mamanya mama kasihkan itu ya. Mainan ya, belikan mainan. Sebisa mungkin jangan. Ya. Jangan. Artinya kita melatih anak itu untuk
aturan makannya seperti itu. Ya, jadi itu akan terbiasa nantinya si anak diharapkan. Memang pada beberapa kondisi itu tidak bisa kita terapkan ya. Iya, Dok. Karena kan misalnya kalau anak sudah gizi buruk aja gitu, dia tentunya akan punya jenis dan porsi yang berbeda karena itu diatur ininya, jumlah kalori yang bisa dia harus masuk setiap harinya. Oke, baik dokter. Nah, menarik sebetulnya kalau bicara soal gimana sih caranya ngerayu anak gitu ya. Udah kembali kalau stunting itu gimana caranya ngerayu anak supaya mau makan gitu, Dok. Nah, Dok, saya mengalami betul ada sebuah keluarga ini juga keluarga ini adalah tenaga kesehatan semuanya begitu. Cuman anaknya nggak mau makan nasi. Apa sebetulnya penyebabnya, Dok? Hingga akhirnya kalau kita bilang pertumbuhannya ya nggak sesuai dengan teman-temannya jadinya. Tapi mau bagaimana nih gitu. Orang tuanya aja juga udah bingung. Mau gimana nih caranya untuk melatih mau makan nasi. Yang mau adalah oke, susu mau, coklat mau. Nah itu bagaimana, Dok? Bisa nggak ini terjadi stunting nanti? Bisa kalau dia memang asupannya ternyata kurang dan yang artinya makanan yang selalu diberikan itu tidak cukup, tidak seimbang gitu. Ya, kita harapkan apa pada anak kan gizinya itu gizi yang seimbang. Kalau dulu kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, kalau betul, sekarang kita taunya adalah menunya harus 4 kuadrat. Kalau dulu sebelumnya dibilangnya 4 bintang. Ya, sekarang 4 kuadrat. Jadi apa itu? Jadi harus tercukupi karbohidrat. Kemudian proteinnya ada, lemaknya harus ada. Kemudian sayur atau buah. Atau nih, saya garis bawahi bukan sayur dan buah. Sayur atau buah. Karena kebutuhan serat dari anak sendiri sebetulnya belum besar, tidak seperti kita orang dewasa. Kalau kita orang dewasa berlomba-lomba makan sayur yang banyak, kurangin daging biar nggak tambah gendut. Ya diet benar nggak sih? Iya, Dok. Kalau anak-anak enggak, justru mereka harus banyak karbohidrat, lemak, protein untuk tumbuh kembangnya mereka. Kebutuhan serat nggak seberapa. Gitu. Jadi, karbohidrat, protein, lemak, sayur atau buah. Itu harus ada tuh, harus ada. Nah, kalau itu sudah ada, terserah deh orang tua mau modelnya variasikan makanannya seperti apa. Sekarang mah gampang ya di YouTube, di Mbah Google, tinggal download aja resep MPASI. Silakan. Jadi itu diharapkan apa juga membantu merangsang minat anak pada makanan. Mungkin cantik, bagus, lucu, mau dia makan. Siapa tahu ada artinya meningkatkan ketertarikan anak pada makan, variasi rasa. Kemudian dari kecil, itu dari kita memulai MPASI lah, itu semua sebenarnya perlu diperkenalkan. Jadi ada orang nanya, anaknya cuma dikasih bubur plain semua, nggak ada rasa nggak ditambahin garam, gula atau apa, boleh silakan dengan porsi yang secukupnya. Kalau bayi anak mungkin sejumput aja cukup. Artinya itu juga untuk selain rasa, rasa enak, pengenalan rasa untuk dia nanti ke pengenalan makanan-makanan yang lain selanjutnya gitu. Iya, dokter. Iya, tekstur jangan lupa. Dari usia 6 bulan sampai 8 bulan tekstur pasti yang lebih lunak ya, bubur saring segala macam itu ya. Kemudian beranjak lagi sampai 9 bulan naik tekstur lagi, bisa yang dicincang ya, dicoping gitu kan, makanannya naik tekstur semua. Misalnya nasi ini, terus nanti usia 1 tahun sudah perkenalkan nasi, jangan terlambat itu karena tekstur itu akan mempengaruhi nanti pola makannya dia. Semakin bertambah besar mengenal makanan lain, kemudian juga ini merangsang pertumbuhan gigi itu betul, dokter. Berpengaruh juga. Saat anak mulai dia mengunyah dengan tekstur yang lebih keras, itu akan merangsang juga. Dokter. Jadi memang pengenalan dari memulai MPASI itu sebetulnya poinnya di sana. Pengenalan. Kalau sudah bermasalah ya memang harus konsultasi ini lebih lanjut. Dokter. Jadi kolaborasi nanti, Dok ya. Jadi tidak hanya dokter anak, mungkin juga nanti dikonsultasikan dengan dokter lainnya gitu, dokter ya. Nah, teman-teman dan sahabat di rumah, menarik sekali perbincangannya karena kita
siang ini itu bersama dokter spesialis anak yang juga seorang ibu. Jadi beliau ini juga sudah punya pengalaman begitu dok ya, dengan 3 orang anak mengasuh dan bagaimana membesarkan 3 orang anak, tentu sudah punya pengalaman lebih. Dan untuk saat ini di Kabupaten Buleleng gitu sangat hampir berapa dokter anak perempuan dok ya yang di Buleleng? Bisa dihitung ya. Oke, masih bisa dihitung teman-teman gitu ya. Jadi kesempatan nih ibu-ibu yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah gitu, untuk lebih tepat memilih dokter spesialis anak. Kalau semisalnya sudah ada gangguan, semisalnya dengan bagaimana sih caranya teknik ngasih makan nih anak kok susah sekali gitu. Yuk temui dokter kita, Dokter Wahyuni itu di Rumah Sakit Balimed Buleleng. Nah nanti kalau udah ketemu bisa sharing nih sebagai sesama ibu begitu dok ya untuk parentingnya. Nah dokter, ini ada pertanyaan juga dari sahabat kita, sahabat sehat Balimed. Pertumbuhan berat badan anak saya melambat dan bahkan cenderung tidak naik dok. Apakah bisa dikatakan stunting? Silakan dokter langsung menjawab. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan dok ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, pasti wajib ya rajin pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Setiap 1 bulan sekali, tolonglah ya ke posyandu, bidan, silakan mau ke dokter anak juga silakan ya. Dihitung berat badannya, kemudian panjang badannya juga ya, gitu. Nanti bisa diplot ya. Kalau saat kita melihat ada permasalahan di situ, ya sudah mulai berarti ada masalah ini. Perlu kita selidiki, perlu kita koreksi kan gitu istilahnya. Nah, seperti saya bilang di buku KIA, berat badan nggak naik-naik itu 2 bulan aja konsultasikan segera. Ada masalah berarti di situ. Beresiko dia untuk terjadi gagal tumbuh di sana. Ya, jadi sebaiknya sih berkonsultasi ke ini ya, yang ahlinya. Ke dokter atau ke tenaga kesehatan minimal dokter ya. Minimal silakan ke bidan misalnya dulu, silakan biar diplot monggo gitu loh. Artinya kan sudah bisa dideteksi ini ada masalah. Nanti bidan pasti akan merujuk ya kan, mengkonsultasikan ke kami. Betul dokter. Nah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, kita masih punya butuh waktu nih sekitar 2 menit lagi. Jadi bagi Anda yang sekiranya mau bertanya langsung kepada Dokter Wahyuni, spesialis anak kami, Anda juga bisa mendapatkan jawaban kali ini secara free atau cuma-cuma gitu. Saya tunggu ya, 2 menit lagi gitu kita berikan waktu dokter ya. Nah dokter, menarik sebetulnya perbincangan kita kalau bicara soal stunting, penyebabnya, dan bagaimana sebetulnya peranan orang tua menjadi begitu penting dalam hal ini dokter. Nah, namun kerap kali dokter kita melihat bahwa situasi keluarga yang diharapkan tidak selalu bisa untuk dikondisikan sesuai dengan apa yang tadi yang harus mungkin diupayakan oleh para orang tua terhadap anaknya dokter. Nah dalam hal ini mungkin ada dilema juga di hati orang tua begitu. Di satu sisi dengan kemampuan ekonomi yang kurang begitu dok, tapi di sisi lain ada kondisi anak yang memang membutuhkan perhatian khusus dokter. Nah dari Ikatan Dokter Anak Kabupaten Buleleng mungkin apakah ada program dan sinergisitas dengan pemerintah atau program pemerintah dalam hal ini terkait dengan misalnya ada anggota keluarga atau tetangga kita yang mengalami hal serupa atau situasinya seperti itu dok? Iya, kalau untuk saat ini sih mungkin masih belum ya, karena kita istilahnya data itu sendiri masih belum ini juga ya, lebih banyak masih konsultasi secara pribadi saja. Artinya bantuan pun untuk saat ini mungkin banyak sebetulnya dari tidak hanya dari Ikatan Dokter Anak saja, tetapi dari yayasan atau dari instansi yang lain juga sudah banyak sebetulnya, karena program mencegah stunting ini kan sudah program nasional ya, jadi banyak sebetulnya yang sudah disalurkan gitu, tetapi mungkin dengan kerjasama dari yayasan atau instansi yang lain, jadi tidak khusus dari Ikatan Dokter Anak memang untuk di sini belum ya. Iya dokter, baik dokter. Tapi yang perlu saya appreciate sebetulnya dokter, di desa-desa saat ini kita sudah ada rembuk stunting dokter. Jadi memang menjadi indikator mungkin
untuk keberhasilan atau kesejahteraan dari warga masyarakat dalam sebuah desa atau lingkungan wilayah, sebuah wilayah begitu dokter ya. Dok, misalnya ini kami ada program berupa bahwasannya konsultasi dengan aparatur desa begitu yang membutuhkan untuk strategi-strategi apabila ada kasus stunting yang lebih dari normal gitu ya, lebih dari satu begitu. Apakah dokter berkenan kiranya untuk memberikan konsultasi kepada aparatur desa terkait dengan pengembangan program apa sebetulnya harus diberikan kepada anak-anak seperti itu, Dok? Silakan ya, kami apresiasi sekali kalau memang ini, karena stunting ini permasalahannya tidak hanya dari kami di tenaga kesehatan saja, tetapi semua pihak ya, mulai dari pemegang kebijakan sampai kita yang pelaksana di bawah, bahkan ibu-ibunya nih terutama juga ya. Jadi silakan berkoordinasi dengan kami akan sediakan waktu, tenaga ataupun apa yang bisa kami bantu gitu untuk pelaksanaan. Kemarin baru saja juga kita ada acara di Kecamatan Seririt kebetulan. Karena saya juga di sana kemarin diminta untuk kerjasama memberikan seminar itu masalah stunting itu juga baru kemarin 2 hari ya. Jadi kita undang ibu-ibu hamil ya, kemudian orang tua, bidan desa. Di situ kita berikan penyuluhan stunting itu bagaimana, mengenalinya bagaimana, mencegahnya bagaimana gitu, karena harapannya kita akan tidak terjadi itu lagi peningkatan dari kejadian stunting itu. Jadi salah satu cara kita ya untuk melaksanakan program itu, mendukung program itu juga ya. Artinya apa istilahnya? Promkes gitu-gitu ya, program promosi kesehatan Dok ya. Itu selama ini lebih banyak ke sana yang kita jalankan ya. Kalau memang yang sudah terjadi seperti itu ya silakan konsultasi gitu. Oke dokter, terima kasih dokter Wahyuni. Nah teman-teman dan sahabat, sehubungan waktu kita untuk live streaming pada kesempatan siang hari ini sudah berakhir. Jadi apabila teman-teman dan sahabat masih punya pertanyaan yang mengganjal gitu dan belum tersampaikan pada kesempatan siang hari ini, Anda bisa menghubungi melalui call center marketing kami di 0813 3996 8403. Nanti akan kami sambungkan langsung dengan Dokter Wahyuni langsung Dok ya, dan jawabannya nanti akan disampaikan kepada Anda gitu. Terima kasih banyak dokter atas kebersamaan kita pada siang hari ini gitu. Tentunya program ini semoga bermanfaat ya Dok untuk keluarga, calon orang tua ataupun Anda orang tua yang ada di rumah begitu dokter. Apabila Anda ketinggalan dengan program live streaming pada siang hari ini, Anda juga bisa mengaksesnya di laman YouTube kami dan juga di Facebook kami. Terima kasih dokter, kita akhiri ya Dok. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat. Selamat siang. Oke, bye.